Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan serahkan kepada semesta tentang apa yang akan terbacakan untuk pembacaan kali ini. Kalian boleh fokuskan pada kartunya. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian, apa yang semesta akan sampaikan kepada kalian, atau pesan semesta apa yang ingin diutarakan di sini. King of Coin, Six of Wands, Devil, the Star, Two of Swords, Four of Cups, the High Priestess. Oke, ada King of Coin di sini. King of Coin reverse ya. Berarti di sini kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang dulunya itu berjaya, dulunya dia itu sukses, tapi karena keangkuhannya, karena keserakahannya, karena sifat dia yang boros, atau mungkin berinvestasi berlebihan, terlalu memaksakan diri secara berlebihan, tapi tidak tidak punya pergerakan yang satset gitu ya, tidak mencari jalan pintas, jalan cepat untuk misalkan gini, dia misalkan berinvestasi tentang sesuatu, atau dia misalkan membuat usaha ya, bisnis tentang sesuatu gitu, tapi dia mungkin orangnya nggak satset gitu ya, atau mungkin dia nggak memiliki jalan cepat untuk membuat bisnisnya itu bangkit kayak gitu. Akhirnya dia ya mengorbankan segalanya kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini dia bisa dibilang bangkrut lah ya, bangkrut akibat tidak bisa memanajemen keuangannya dengan baik, tidak bisa memanage keuangannya dengan baik. Terus juga kalaupun dia misalkan melakukan bisnis ya, misalkan dia buat usaha sendiri, bisnis sendiri gitu, dia kurang gercep, dia kurang mungkin kurang kreativitas, kurang ilmu, atau kurang imajinatif, atau kurang gercep ya namanya, yang seperti itulah ya. Intinya akhirnya di sini dia bangkrut ya, mau nggak mau dia mengorbankan segalanya. Dia ini orang yang terlalu materialistis ya, hanya melihat atau menilai sesuatu itu dari segi harganya, seperti itu ya, hanya memahami nilai sesuatu itu dari harganya gitu. Dan aku lihat di sini kamu berdealing juga dengan seseorang yang belum mencapai suatu kepercayaan diri atau kesenangan dan konsistensi yang dia inginkan di hubungan kalian ya. Ada suatu masalah yang mengakar di diri dia yang akhirnya membuat hubungan kalian itu tidak memuaskan. Entah apa gitu, dia kayak punya masalah apa gitu ya, bisa jadi ya karena ini keserakahannya, keborosannya ya, ketidakbisaan dia dalam mengontrol pengeluaran ya, karena terlalu sombong, egois, narsis, seperti itu akhirnya dia tidak menemukan kesenangan di hubungan kalian. Dan ada masalah juga yang mengakar, mungkin gak cuma itu masalahnya, ada lagi yang mungkin ini masalahnya yang sangat mengakar gitu. Mungkin tentang masalah kecemburuan, egois, manipulasi,
perilaku yang mendominasi kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu mungkin berdealing dengan seorang pria yang lebih tua dari kamu ya, atau mungkin kamu yang lebih tua dari dia. Intinya di sini kalian tidak sepantaran usianya ya. Ada yang lebih tua di sini. Dan sebenarnya dia juga orang yang belum seimbang. Terus juga orangnya nggak sabaran, orangnya ceroboh, tidak bisa dipercaya, tidak stabil, bahkan mungkin tidak pernah mendukung kamu dalam menjalani hubungan ya, dalam menjalani hubungan. Terus itu juga mungkin selama ini kamu terus yang effort, kamu terus yang selalu memberi, tapi dianya tidak menghargai, dianya memilih untuk menjalani hidupnya sendiri. Seperti itu, kamu sering diabaikan gitu ya. Dan juga aku lihat di sini dia itu orang yang tidak mampu bersikap jujur atau bisa dibilang curang ya, curang. Dan mungkin juga dia pernah menggunakan atau melakukan prostitusi. Atau bisa jadi kalau nggak ke situ ya dia nggak setia lah orangnya ya, dia nggak setia, mungkin dia pernah selingkuhin kamu atau dia pernah melakukan hubungan seksual ya, semacam prostitusi, semacam yang seperti itu ya. Maaf ya maaf ini mah kasar banget aku. Terus itu juga dia orang yang konsumtif banget, dia orang yang serakah, bahkan orang yang bisa dibilang tuh kayak males gitu loh ya. Mungkin dia juga pernah berjudi ya, atau ya gabungan dari itu semua. Bahkan ini ada indikasi nih bahwa dia ini orang yang mungkin pernah mengabaikan pasangan dan anaknya. Jadi bisa jadi kamu berdealing dengan seseorang yang sudah memiliki anak dan mungkin sudah pernah menikah atau sudah pernah punya pasangan dan itu ditinggalkan begitu saja, atau bisa jadi dibilang tuh kayak cerai gitu ya, cerai ya. Dia mungkin orang yang pernah bercerai dan sudah punya anak dan pernah punya pasangan ya, dia tinggalkan seperti itu. Dia orang yang berpotensi, orangnya kejam ya, tidak berperasaan. Dia orang yang dapat menggunakan uang untuk memanipulasi pasangan-pasangannya ya, untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan ya. Jadi memang orang yang hanya menilai segala sesuatunya itu dengan uang, seperti itu. Aku melihat saat ini kayak dia ini dengan kamu kan lagi kayaknya udah berpisah ya, udah berpisah nih aku lihat ya. Terus juga dia kayak sedang menunggu seseorang yang memang dia cintai. Dia sedang menunggu orang yang memang menurut dia benar-benar tepat untuk dia. Ya. Dan aku melihat yang dia tunggu itu adalah kamu. Ya, yang dia tunggu itu adalah kamu. Kenapa dia menunggu kamu? Karena dia melihat sekarang ketika kalian sudah berpisah, kok kamu yang lebih menarik, kok kamu yang lebih tampan, kok kamu orang lebih cantik seperti itu. Ya sekarang akhirnya dia lebih ngerasa tertarik, minat gitu loh sama kamu. Bahkan dia kayak sedang menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu cara yang baru agar bisa lebih dengan mudah diterima oleh kamu. Entah apa yang taktik yang dia akan gunakan, tapi kayak dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan taktik dia itu agar bisa lebih mudah menerima dia lagi, kamunya bisa menerima dia lagi kayak gitu. Entah apa gitu ya. Karena aku lihat di sini dia ingin mengambil inisiatif untuk memberitahu kamu tentang perasaan dia sebenarnya ke kamu kayak gitu ya. Dan aku lihat juga kan di sini kalian LDR nih ya, ada yang cukup jauh nih tempat tinggalnya, mungkin beda kota, beda provinsi, atau bahkan ada yang sampai beda negara di sini aku lihat. Intinya jauh aku lihat di sini. Bahkan aku melihat bahwa kayak ada seseorang di sini yang ingin melakukan perpindahan atau perjalanan. Entah ini kamu yang ingin melakukan perjalanan atau dia yang ingin melakukan perjalanan ke arah kota masing-masing atau daerah masing-masing. Mungkin kamu ingin ke kota dia atau dia ingin ke kota kamu kayak gitu ya, atau ke negara kamu atau ke negara dia kayak gitu. Ada yang seseorang di sini kayak ada niat untuk melakukan perjalanan gitu deh, agar kalian lebih dekat gitu. Niatnya memang agar lebih dekat atau ya pengen tahu sesuatu dari dia gitu. Intinya di sini aku melihat di sini
ada suatu rencana yang mungkin akan segera membuahkan hasil nih, ya. Entah rencana dia untuk mendapatkan perhatian kamu lagi akan berhasil, atau bisa jadi ketika misalkan kalau kamu nih yang ada niat untuk melakukan perjalanan ke daerah dia, walaupun itu niatnya mungkin bukan untuk ke tempat dia gitu ya, tapi ada sesuatu rencana kalian akan berhasil gitu. Entah kalian mungkin akan bertemu di suatu tempat, atau bisa jadi ya kamu berhasil ke daerah dia, atau apa nih, intinya ada suatu rencana yang kalian buat itu akan segera membuahkan hasil. Bahkan ini akan memberikan kabar baik dan kebahagiaan untuk hubungan kalian, untuk saat ini dan untuk masa depan kalian. Ya, kalau memang kalian masih ingin bersama, ada kemungkinan ya, kalau kalian masih ingin bersama, jangan-jangan nanti kalian bertemu dan membahas hubungan kalian untuk jangka panjang. Kalian mungkin balikan lagi seperti itu. Ya, ada potensi itu, ada potensi. Aku lihat di sini. Devil. Karena aku melihat kalau devil ini berarti masih ada kemelekatan di antara salah satu di antara kalian. Salah satu di antara kalian masih memiliki kemelekatan. Bisa jadi kamu, bisa jadi dia. Atau ini kalau aku lihat tuh, kenapa kalian bisa berpisah? Karena kemelekatan ini, ya. Jadi mungkin terlalu melekat sehingga tidak menampakkan kedewasaan atau kemandirian ya dari pasangan, ya, seperti itu. Sehingga tingkat kemelekatan ini sangat kuat. Mau nggak mau kalian harus saling menarik diri dulu agar kalian bisa sama-sama leluasa, mandiri, terus itu melakukan segala sesuatu kecuali percintaan. Misalkankah karir, kalian harus lebih fokus dulu dengan karir, keuangan kalian, seperti itu. Aku melihat di sini ya. Jadi memang ini atas kehendak semesta ya. Kalian dipisahkan untuk kalian coba sih gak usah terlalu fokus terus-terusan sama percintaan. Toh percintaan kamu itu rusak gitu loh. Percintaan kamu itu kacau balau gitu ya. Nah, lebih baik sekarang kalian dipisahkan untuk kalian fokus dulu dengan materi kalian, karir kalian, masalah pribadi kalian dengan keluarga kah, dengan sosial kah, atau apapun itu. Ya, intinya kalian di sini dipisahkan untuk mengambil langkah mundur agar kalian lebih bisa memfokuskan ke hal-hal yang lain gitu. Karena hidup ini nggak cuma soal tentang cinta ya. Hidup ini juga perlu memfokuskan dengan yang lain juga. Dan kalau aku lihat bisa jadi kamu dengan dia ini mengalami masalah dalam hubungan, masalah dalam hubungan karena ada yang memiliki kesehatan mental yang tidak baik, entah ini kamu atau dia ya. Mungkin punya anxiety, kecemasan ya, atau punya trigger, atau punya inner child, atau punya trauma ya, atau mungkin korban KDRT, atau mungkin punya kecemasan, mungkin dia punya pengalaman dari masa lalu ya. Itu mungkin karena itu ya, dia mungkin pernah bercerai sehingga hubungan kalian tuh nggak intim. Semakin intim hubungan kalian, semakin dia ada ketakutan untuk bisa bersama gitu ya. Intinya ada sesuatu secara kesehatan mental nih, orang kayak terganggu karena sesuatu gitu ya. Entah apa itu, karena ini pembacaan general ya, jadi energinya banyak gitu ya, banyak. Jadi kalian situasikan aja. Terus itu juga aku melihat bahwa si dia ini punya sifat yang emosian. Terus juga dia ini orangnya tuh cemburuan, mendominasi. Mungkin dia pernah melakukan penipuan atau pelecehan ya. Terus juga aku melihat kalau udah ada the devil, itu berarti ada nafsu godaan yang begitu besar ya. Entah itu tentang gairah seksual, entah itu tentang hedonisme ya, gaya hidup ya, gaya hidup yang terlalu hedon, yang terlalu berfoya-foya, boros ya. Itu apa sih boros ya? Nah, yang seperti itu ya.
Jadi itu yang juga menjadi salah satu pengaruh kenapa hubungan kalian nggak langgeng gitu ya. Jadi tingkat perekonomian dia itu juga berpengaruh. Sebenarnya nggak cuma dia, tapi kamu juga. Tingkat perekonomian sebenarnya itu juga mempengaruhi hubungan gitu ya. Dan aku melihat di sini kayaknya ada seseorang yang sudah kehilangan kepercayaannya terhadap pasangannya. Entah ini kamu sudah kehilangan kepercayaanmu terhadap dia atau dia yang kehilangan kepercayaan terhadap kamu. Tapi kalau misalkan di sini dia yang bertingkah, kemungkinan kamu ya sudah kehilangan kepercayaan kamu terhadap dia. Jadi kalau aku lihat di sini kamu mungkin sudah berkonsentrasi pada hidupmu. Aku lihat di sini. Tapi sisi negatifnya juga, kenapa kamu kehilangan kepercayaan dari dia, akhirnya kamu kurang kamu kekurangan konsentrasi, atau bisa dibilang tuh kayak kamu mengabaikan hal-hal positif yang ingin datang ke kehadiran kamu, ke kehidupan kamu. Misalkan di sini ada orang nih yang mungkin ngajak kamu untuk berkenalan, lebih dekat dengan kamu jadi mendenial, kamu jadi menolak gitu loh, kamu jadi risih, kamu jadi nggak nyaman. Itu sisi negatifnya sekarang. Kalau misalkan kamu kehilangan kepercayaan terhadap dia, sebenarnya bukan masalah dianya, maksudnya gini, iya pengaruhnya dari dia ya, sebabnya itu dari dia, tapi itu akhirnya kena ke mentalmu gitu loh, berdampak kepada mental kamu, sehingga ketika ada orang yang mencoba masuk ke kehidupan kamu langsung menolak gitu loh ya. Itu kayak kamu langsung memberikan protek ke diri kamu, mempertahankan dirimu agar tidak tersakiti lagi seperti kamu bersama si dia, orang lama, kayak gitu. Contohnya seperti itu aja deh, hal-hal positif. Jadi kamu kayak menghindari hal-hal positif yang terjadi dalam kehidupanmu. Dari segi percintaan ya, dari segi romansa seperti itu. Kalau misalkan karir, oke, aku lihat di sini kamu tetap kerja keras, aku lihat di sini ya. Dan aku melihat memang sekarang sudah kehilangan gairah ya. Bahkan hubungan kamu dengan dia pun memang sudah basi, sudah membosankan, sudah tidak ada gairah seperti itu. Terus juga aku lihat di sini The Star itu memang selalu menunjukkan adanya dorongan untuk dia memperbaiki hubungan atau masalah dengan kamu. Cuman kalau misalkan dia ingin memperbaiki masalah atau memperbaiki hubungan dengan kamu, dia harus bisa bersedia untuk memperbaiki luka yang sebelumnya yang telah dia torehkan ke kamu, dan dia juga harus bisa menghilangkan karma-karma buruk di dalam hubungan kalian. Seperti itu ya. Jadi banyak hal karma-karma yang telah dia dapatkan ataupun yang pernah dia lakukan, akhirnya kenalah karma itu ya. Terus itu juga dari ini semua, dari apa yang telah terjadi di hubungan kamu dengan dia, akhirnya kamu dan dia itu memiliki sudut pandang tentang percintaan itu udah beda gitu, berubah ya. Yang tadinya kamu menganggap percintaan itu adalah kebucinan, sekarang kamu tidak lagi berpikir seperti itu. Percintaan itu nggak harus tentang kebucinan yang harus ada 7 kali 24 jam harus untuk bersama pasangan, enggak. Sekarang kamu enggak berpikir seperti itu. Cinta itu harus ada take and give yang setara, harus bisa seimbang, harus setara dari segi hal apapun, effortnya, materinya, komunikasinya, perjuangannya, segala hal gitu. Sekarang jadi kamu menganggap percintaan itu udah berbeda, atau apapun deh ya, apapun. Intinya sekarang pemikiran kamu itu udah beda. Yang dulu dengan sekarang tentang cinta itu udah beda gitu. Dan dia pun seperti itu. Dia pun berpikir beda sekarang ya. Cinta itu berbeda dari pemikiran dia yang dulu, bahwa cinta itu bahwa harus disayangi, dicintai oleh seseorang, dan aku ya harus menikmatinya saja. Nah sekarang enggak, bahwa itu harus ada take and give yang setara. Nah misalnya kayak gitu aja ya, contohnya aja. Oke, seperti itulah. Terus itu juga akhirnya di sini aku melihat bahwa kamu harus melepaskan kecemasan dan energi yang tidak menyenangkan selama ini yang telah kamu pegang ya. Kalau aku lihat di sini kamu mendem rasa sakit, mendem rasa kecewa, mendem luka ya, sehingga itu ada dorongan di diri kamu untuk ayo lepaskan, hey kamu lepaskan gitu ya. Dan apa ya?
sekarang kamu diarahkan kepada cara untuk menemukan cinta, dan ketika kamu sudah menemukan, ya kamu tidak boleh lagi mencurigainya gitu. Jangan lagi kamu menyelimuti dirimu dengan penilaian-penilaian yang meragukan diri sendiri atau pasangan sehingga kehilangan kepercayaan ya setelah apa yang telah terjadi gitu ya. Apalagi di sini kamu sampai-sampai merasa kurang percaya diri gara-gara masa lalumu. No, tidak boleh. Kamu harus tetap percaya diri bahwa akan ada percintaanmu yang lebih baik di kemudian hari gitu, di kedepan harinya pasti akan ada. Nah, jadi sekarang tuh ketika kamu sudah mulai melepaskan kecemasanmu, sekarang kamu lebih berpositive thinking bahwa akan ada kok nanti pasangan yang lebih baik, bahwa kehidupan percintaan itu harus ada take and give yang seimbang, yang setara, nggak boleh hanya cuman sebelah pihak gitu ya. Intinya sekarang pemikiranmu lebih terbuka ya, lebih terbuka. Dan kalau aku melihat saat ini dia merasa kayak dia berada di persimpangan jalan ya. Dia melihat hubungan ini kayak bingung harus digimanain gitu. Apakah dia harus lanjut tetap dengan kamu atau dia harus mundur meninggalkan kamu gitu ya. Apakah dia harus maju atau mundur? Sekarang saat ini dia ada di persimpangan. Mau lanjutkah dengan kamu atau berakhirkah dengan kamu, seperti itu ya. Jadi saat ini dia kayak butuh waktu untuk memikirkan itu, mana keputusan yang terbaik, dan juga dia harus bisa mempersiapkan diri dia untuk bisa menerima keputusan-keputusan yang nantinya akan kalian berikan atau dia ambil. Misalkan, kalau misalkan dia ingin tetap lanjut dengan kamu, maka dia harus itu tadi, memperbaiki luka yang pernah dia berikan ke kamu. Tapi kalau dia ingin mengakhiri dengan kamu, maka dia harus siap hidup tanpa kamu, kayak gitu ya. Jadi saat ini aku melihat di sini dia butuh ruang dan waktu untuk bernafas dan memikirkan pilihan yang terbaik bagi dirinya, seperti itu. Apa yang harus dia ambil gitu ya. Kalau aku lihat dari kamunya mah kamu mah udah have fun. Kamu udah fine-fine aja, walaupun mungkin kadang-kadang sering kepikiran, kadang-kadang suka tiba-tiba rindu gitu ya. Ya, tapi aku lihat di sini kamu langsung berpikir positif lagi tentang jalan hidupmu ke depan. Kamu dengan cara apa? Dengan cara mengingat masa lalu. Ketika kalau misalkan kamu goyah, kamu mengingat masa lalu yang apa yang harus aku pertahankan dari dia ketika dia selama ini selalu menyakiti aku. Akhirnya kamu memandang lagi ke masa depan ya, kamu lagi akhirnya kamu positive thinking lagi, memandang kehidupanmu di masa depan gitu. Kalau kamu sih seperti itu kalau aku lihat ya. Jadi sekarang kamu sudah mulai berpositif ya untuk memandang masa depan. Tapi kalau dia di sini masih dalam keadaan gambling, masih ada di persimpangan jalan, mau lanjut sama kamu kah atau berhenti. Apalagi di sini dikonfirmasi lagi dengan Four of Cups, yang mana saat ini dia takut melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang dulu dia pernah lakukan terhadap kamu di masa lalu ya. Jadi saat ini dia kayak menghindari melakukan sesuatu yang nantinya justru malah akan memberikan penyesalan di kemudian hari gitu ya. Jadi kalau aku lihat dia kayak menghindari kamu, menutup diri, menjauh dari kamu ya, tidak ada komunikasi, tidak ada pergerakan, tidak melakukan apapun, justru malah kayak ya mengisolasi diri, mengevaluasi diri sendiri ya. Bahkan dia kayak mengabaikan aspek-aspek kehidupan yang terbaik dan positif di dalam hidup dia ya. Bahkan saat ini aku lihat dia kayak lagi sibuk dengan pemikiran dia sendiri tentang seperti apa seharusnya dia menjalani sebuah hubungan gitu. Harus seperti apa dia harus bertindak dengan suatu hubungan. Apakah memang salah dia? Memang apakah hubungan ini bercerai-berai karena salah dia? Nah, itu semuanya kumpul gitu di pikiran dia saat ini. Ya, aku lihat di sini dia kayak penuh pikiran dia dengan hal-hal itu. Hubungan, bagaimana dia harus menyikapi sebuah hubungan, apa yang harus dia lakukan dalam suatu hubungan, apakah selama ini dia yang salah, salahnya di mana. Nah itu dia berpikir banyak tentang itu ya. Jadi saat ini dia kayak mempertimbangkan untuk menyalurkan antusiasme dia ya dalam menjalani hubungan kayak gitu.
Dan aku melihat di sini dia sedang meratapi kegagalan hubungan dia dari masa lalu ya, denganmu. Ya, jadi kalau aku lihat saat ini kayak udah melajang lah dia ya, ajang single. Single ya. Aku lihat di sini dia single. Ya, sambil single ya dia meratapi hubungan kalian yang gagal. Seperti itu. Padahal sebenarnya di sini dia masih high priestess. Dia masih memiliki gairah padamu, dia masih memiliki rasa ketertarikan padamu, dia masih memiliki rasa cinta sama kamu, bahkan dia masih memiliki energi spiritualitas dengan kamu. Ya, mungkin dia masih sering berdoa, ya, meminta jalan yang tepat gimana harus dia bertindak dengan hubungan ini. Ya, seperti itu. Bahkan di sini aku lihat dia sedang selaras dengan dirinya, dengan spiritualitas diri dia, seperti itu ya. Intinya ada energi spiritualitas. Dan ini sih dia ya gimana ya, kalau dibilang lagi di persimpangan sih lebih tepatnya. Dia ini masih ada ketertarikan sama kamu, tapi ya ada penyesalan juga, jadi belum berani untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan. Ya jadi kayak single lah dia, sendirian sekarang, sendirian seperti itu ya. Kemudian di sini ada Seven of Cups ya. Kalau aku lihat di sini, kalau masalah tentang materi di sini kayak dia lagi mulai mencoba untuk berinvestasi keuangan jangka panjang, entah apa yang dia lakukan, mungkin berbisnis ya, atau mungkin ikut apa itu namanya, menanam saham modal ya, seperti itu ya. Intinya di sini dia sedang merencanakan keuangan masa depan dalam jangka waktu panjang kayak gitu. Aku lihat di sini ya, dia sedang mengusahakan keuangan materi dia, finansial dia, seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini dia sedang mencoba untuk lebih membina dirinya, lebih sabar, kemudian mengembangkan diri dia ya untuk hal-hal yang penting demi kesuksesan hidup dia dan hubungan dia jangka panjang kayak gitu. Karena ya itu tadi aku bilang, dia hubungan itu berpengaruh juga pada perekonomian kayak gitu ya. Jadi mengembangkan itu ya, mengembangkan karir, keuangan kayak gitu ya, untuk nantinya modal dia bersama pasangannya jangka panjang di kemudian hari, di masa depan, seperti itu ya. Dan aku melihat di sini ya dia sangat berupaya sekali untuk tujuan keuangan bersama nantinya, untuk bersama pasangannya, entah siapa, mungkin bisa jadi kamu atau mungkin dengan orang baru atau siapapun ya. Bahkan dia di sini sedang mencoba untuk mempersiapkan biaya pernikahan atau membeli rumah, seperti itu ya. Atau ya apa, mungkin dia punya tujuan-tujuan tertentu untuk masa depan untuk masa depan dia gitu ya. Karena saat ini kan dia lagi lajang nih. Nah, dia sedang mempersiapkannya untuk masa depan kayak gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Capricorn dan ada Aquarius. Ke-12 zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Nih, apalagi di sini nih ada Nine of Swords reverse ya. Malu banget dia sama kamu saat ini ya. Dia malu banget. Malu, sedih, merasa bersalah sama kamu. Ya. Pengen datang tapi malu gitu. Pengen datang tapi ngerasa bersalah. Pengen datang tapi nggak enak sama kamu. Dia ya ada rasa bersalah, malu gitu. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke? Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.